وبارك عليه وعلى آله Sallallahu wasallam alaihi. Saudariku sekalian, kini ku sampaikan padamu beberapa kekhususan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan aroma beliau dan keindahan-keindahan pada tubuh beliau yang tidak diberikan Allah kepada manusia yang lainnya. Nabi kita Muhammad alaihissalam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal yang tidak diberi Allah kepada manusia pada umumnya. Seperti mana yang disampaikan dalam bait-bait syair ini. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani minhu ad-dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wa la yura ithru bawlin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhilluhu wala yuradhilluhu fi syamsi du fatani katifahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yada bi mukhtatani hadhil khasais fahfadha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Imam Nawawi Al-Bantani dalam syair-syair ini menyatakan 10 keistimewaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi tidak pernah berihtilam. Mohon maaf saudaraku sekalian, Nabi Muhammad tidak pernah bermimpi apa ya bahasanya ya? Saya tak pasti di sini. Tak pernah bermimpi basah. Macam mimpi hujan-hujanan. Bukan ya, maksud saya bermimpi berhubungan suami istri. Faham maksud saya? Nabi Muhammad tak pernah begitu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad matasa'ab, tidak pernah menguap. Seumur hidup beliau, Nabi tak pernah menguap. Saudaraku sekalian, Nabi juga tak pernah buang angin. Ya, mirip denganmu ya. Nabi Muhammad bersin. Ya, Nabi Muhammad bersin dan mengajarkan kepada kita untuk kalau kita bersin tutup dengan punggung telapak tangan kiri. Kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau menguap tuh memang langsung tak pernah Nabi Muhammad alaihissalam. Dan juga memerintahkan kepada kita untuk kalau kita menguap sebaiknya ditahan. Sebab at-tatha'ub minasyaitan, tatha'ub tuh menguap tuh dari setan. Ya, kita tahan. Kita tahan dalam artian kita katupkan mulut kita sehingga tidak keluar, tidak terbuka mulut kita ketika kita menguap. Biasanya tuh kalau kita tahan, hidung kita lah yang kembang kempis. Gitu ya. Kemudian keistimewaan Nabi lagi yang ketiga, tak ada binatang lari dari beliau. Tak ada hewan apapun lari dari Nabi Muhammad alaihissalam. Justru semua binatang ingin selalu mendekat kepada baginda kita Nabi Muhammad. Sampai-sampai para penggembala kambing, penggembala unta di kota Madinah tuh, mereka bilang kalau Nabi Muhammad sedang ada di kota Madinah, kami mengeluarkan hewan-hewan kami setengah mati. Susah sekali kami mengeluarkan hewan kami padahal menuju rumputnya, menuju makanannya. Tapi kalau sedang arah pulang nih, kami nak bawa tuh hewan kami tuh kembali lagi ke kota Madinah, mereka lari-lari, hewan tersebut seolah-olah rindu dan mencari-cari
bau aroma baginda kita, wangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi Muhammad tak pernah ya ada binatang yang lari dari beliau. Semua hewan, semua binatang, semuanya ingin dekat dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan beliau yang nomor 4, badan beliau tak pernah dihinggapi lalat sekalipun. Satu kali pun tak pernah. Tak pernah ada lalat hinggap di tubuh beliau. Meskipun misalnya keadaan tak memungkinkan beliau untuk mandi, tak pernah badan beliau dihinggapi oleh lalat. Kemudian yang nomor 5, beliau melihat ke arah belakang seperti penglihatan beliau ke arah depan. Keistimewaan yang lain, tak pernah terlihat bekas air kencingnya. Disebut di sini apa? Air kencing, betul? Ya. Nabi Muhammad tak pernah terlihat bekas kencing beliau ataupun bekas kotoran beliau kalau langsung ke tanah ya. Seolah-olah tanah berebut dengan kotoran beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sehingga sekalian Ibnu Mas'ud tuh dapat tugas untuk mengawani Nabi Muhammad alaihissalam, menjadi semacam asisten buat Nabi Muhammad alaihissalam dalam urusan-urusan pribadi beliau. Ibnu Mas'ud satu waktu ditanya sama para sahabat yang ingin tahu, wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana Nabi kalau di tengah perjalanan, misalnya Nabi ingin buang hajat, ingin ke kamar kecil ya, maksudnya ke tempat yang terpencil gitu untuk beliau mengeluarkan hajat beliau gitu. Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, Nabi akan mencari apapun yang dapat menutupi tubuh beliau. Dan Nabi tak akan buka auratnya kecuali dah sampai di tempat tersebut. Pernah satu waktu, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, Nabi tak jumpa apapun untuk menutup tubuh beliau karena kami di gurun pasir. Terlihat ada dari kejauhan pohon-pohonan, Nabi pun kemudian memanggilnya. Pohon itu pun datang, kemudian Nabi Muhammad mengatakan pada mereka, aku ingin kalian menutupiku karena aku hendak buang hajat, tutupi aku dari pandangan manusia. Pohon-pohon itu pun kemudian menutupi Nabi Muhammad alaihissalam, dan Nabi pun buang hajat di sana. Sudah itu Nabi pun minta mereka untuk kembali ke tempat semula. Ini yang katanya Imam Busiri, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datang untuk panggilan Nabi pohon-pohonan. Beberapa pohon datang untuk panggilan Nabi Muhammad. Mereka pun berjalan dengan telapak kaki yang terdiri dari akar belukar. Masya Allah. Saya jadi terfikir, jika pohon saja dipanggil Nabi datang, dan mengapa kita umatnya? Mengapa kita umatnya terkadang lambat dalam mendatangi panggilan Nabi Muhammad? Mengapa kita umatnya enggan untuk bersolawat, bersalam kepada Nabi Muhammad? Mengapa kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Semoga Allah mengaruniakan kepada kita ihtimam, kepedulian kita terhadap sunnah-sunnah baginda kita Nabi Muhammad, insya Allah. Para sahabat kemudian bertanya lagi, wahai Ibnu Mas'ud, lantas siapa yang membersihkan kotoran Nabi? Beliau sendirikah atau kamu diminta Nabi untuk membersihkannya? Sayyidina Ibnu Mas'ud menjawab, tak ada, bukan Nabi, bukan pula saya. Dibiarkan begitu saja Ibnu Mas'ud? Bukan. Akan tetapi sampai dengan sekarang saya tak pernah melihat bekas kotoran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihatnya tanah seolah berebut
dengan apa yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Saudara sekalian saya muliakan, saya lanjutkan kembali. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, keistimewaan beliau yang lainnya adalah beliau hatinya tak pernah tertidur meskipun mata beliau terpejam. Itu sebabnya yang datang dalam tidur Nabi Muhammad ketika wahyu turun, maka wahyu itu pun juga merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa di antara wahyu turun bahkan di saat Nabi Muhammad sedang tampaknya tidur. Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi tidur kemudian bangun dan segera menuju masjid. Aku bertanya padanya, tidakkah engkau perlu berwudu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, Aisyah, nahnu ma'asyiral anbiya innama tanam a'yununa walam yanam qulubuna. Aisyah, kami para nabi jika tertidur hanya mata sahaja yang tidur, hati kami tak pernah tertidur. Hati kami senantiasa terjaga mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sedang siaga dalam hadapan Allah. Keistimewaan beliau yang lainnya, beliau tidak memiliki bayangan. Itu ada lagunya tuh, wala dhillun lahu bal kana nura. Ya, mohon maaf nih suaranya sangat terbatas. Wala dhillun lahu bal kana nura. Nabi Muhammad tak memiliki bayangan. Bagaimana memiliki bayangan jika beliau adalah cahaya? Benda itu memiliki bayangan kalau terkena cahaya. Bagaimana mungkin cahaya memiliki bayangan? Itu sebabnya dan alasan yang kedua, subhanallah, para ulama mengatakan mengapa Nabi Muhammad tak memiliki bayangan? Mereka berkata sebab Nabi Muhammad cahaya. Itu satu. Yang kedua, Allah tak mau ada seseorang yang menginjak bahkan bayangan Nabi Muhammad sekalipun. Luar biasa. Allah tak sudi ada sesiapa menginjak bayangan Nabi Muhammad SAW. Allah tak berkenan ada sesiapa menginjak walaupun hanya bayangan Nabi Muhammad sekalipun. Meskipun kita nih kan kalau diinjak bayangan kita kan kita tak sakit. Ada tak di sini yang jauh-jauh lah, jauh-jauh. Kenapa? Kamu terkena bayangan saya ini sakit lah. Kan gak mungkin. Kita diinjak bayangannya kita tak terasa teman-teman. Akan tetapi Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad sampai tubuh beliau tak memiliki bayangan. Masya Allah. Kemudian kehususan beliau yang ke-9, beliau bahunya terlihat lebih tinggi daripada siapapun. Dan yang ke-10 dari kehususan beliau, beliau sudah berkhitan dari sejak kelahiran. Beliau sudah terputus pula tali pusarnya dan juga sudah bercelak mata saat beliau baru lahir ke atas muka bumi ini. Itu yang diceritakan oleh Syafa bidan ya, yang membantu proses kelahiran Aminah ketika melahirkan putranya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehususan beliau yang lainnya adalah adanya khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian di antara kedua bahunya di bagian belakang. Ya. Di belakang sini nih, di bawah leher bagian belakang itu terdapat tanda kenabian, khatamun nubuwah, semacam cincin kenabian. Jabir bin Saburah menceritakan, aku pernah melihat khatamun nubuwah. Ia terletak di antara kedua bahu Nabi Muhammad alaihissalam. Bagian belakang bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Selain itu kehususan beliau adalah apa yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya saudaraku sekalian, hal ini saya dapati dalam kitab-kitab fikih. Saya adalah seorang pengajar fikih di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saya banyak membaca kitab-kitab fikih yang besar-besar.
saya membaca di kitab Syekh Ibrahim Al-Baijuri, saya baca di kitab Bujairami, saya baca di kitab Ighna ala Syarah Fathil Mu'in dan lain sebagainya. Saya dapati dengan ibarat yang kurang lebih sama. Faslun ittafaqa jami'ul ulama bi anna fudalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirah. Seluruh ulama sepakat, dan ini hanya Nabi Muhammad, seluruh ulama sepakat bahwasanya apapun yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad adalah suci. Seluruh ulama sepakat, apapun yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad adalah suci. Darahnya, nanahnya, mohon maaf kencingnya, mohon maaf kotorannya sekalipun, meskipun tak pernah ada tampak kotoran Nabi Muhammad seperti yang tadi telah saya sampaikan. Semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad adalah suci, dan ini sekali lagi khusus untuk baginda kita Nabi besar Muhammad. Selain Nabi Muhammad, kalau ada yang berkata seperti itu hanyalah ngaku-ngaku belaka. Ia tak ada yang begitu. Semua manusia darahnya najis, nanahnya najis, kencingnya najis, kotorannya apatah lagi. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi tak ada yang najis. Hal ini diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dat yaum. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Mas'ud menceritakan, Nabi Muhammad pernah berhijamah, yaitu bercanduk, bekam. Nabi Muhammad darahnya terkumpul. Kemudian Nabi Muhammad seperti mana yang kita tahu, bekam maupun cantuk itu ya, canduk atau apalah sebutnya itu, yang menghilangkan darah dari badan kita. Sehingga sekalian itu merupakan pengobatan sunnah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad satu waktu bekam, kemudian darah yang terkumpul tersebut diserahkannya kepada Ibnu Mas'ud seraya berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, ghayyibhu fi makan la yarahu fihi ahad." Wahai Ibnu Mas'ud, tolong buangkan darah ini di tempat tak ada sesiapapun boleh lihat. Ibnu Mas'ud bilang, "Lebek ya Rasulullah sa'dik." Dia pun bawa darah dalam mangkuk tersebut itu ya, darah Nabi dalam mangkuk. Setengah jalan dia berpikir, di tempat tak ada sesiapapun boleh lihat. Di mana ya? Tahu saya. Ia toleh kanan, toleh kiri, tak ada sesiapa. Bismillahirrahmanirrahim. Glok, glok, glok. Ibnu Mas'ud meminumnya. Saudara sekalian, selesai sudah Ibnu Mas'ud pulang. Dengan nada penuh kepercayaan diri, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, qad ghayyabtuhu fi makan la yarahu fihi ahad." Udah Rasul, udah saya buang di tempat tak akan ada sesiapapun boleh lihat. Mendengar nada yang macam pasti begitu, Nabi jadi curiga. Aina ghayyabtahu ya Ibnu Mas'ud? Di mana kamu buang itu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud senyum. La'allak syaribta, kamu minum ya Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, ma'aradtu bihi ila khair. Tapi tujuan saya baik wahai Rasul. Kata Nabi, apa tujuanmu? Liyakun lahmi wa dami yakhtalit bidamika ya Rasulullah. Agar darah dagingku ini mengandung atau bersama atau berkumpul dengan darahmu wahai Rasulullah. Agar darah dagingku bercampur dengan darahmu wahai Rasul. Nabi tersenyum padanya. Dari sini hadis ini ya, para ulama sepakat bahwa darah beliau najis, sebab darah beliau tak najis. Sebab kalau najis, Nabi pasti akan berkata tak boleh berlaku macam itu Ibnu Mas'ud. Tapi tak begitu, Nabi tersenyum kemudian berkata, "Fallahmul ladzi yakhtalit bidami lan yusibuhun nar." Ya Ibnu Mas'ud, ketahuilah darah daging yang bercampur dengan darahku tak akan pernah tersentuh api neraka wahai Ibnu Mas'ud. Darah daging yang bercampur dengan darahku tak akan pernah tersentuh api neraka wahai Ibnu Mas'ud.
Kita tak mungkin lagi cari darah Nabi Muhammad untuk kita minum. Akan tetapi kita bisa letakkan cinta kepada Nabi dalam hati kita. Bukankah Allah tak memandang rupa? Bukankah Allah tak memandang darah daging? Akan tetapi yang Allah pandang adalah hati manusia. Jika Ibnu Mas'ud darah dagingnya bercampur dengan darah Nabi saja, Allah tak akan pernah memasukkannya ke dalam api neraka. Kita berharap jika hati kita yang merupakan pusat pandangan Allah, di sana terdapat cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah pun tak akan pernah sampai hati meletakkan kita ke dalam murkanya. Semoga Allah selamatkan kita di akhirat nanti, insya Allah. Jabir bin Samurah berkata, yang ini mengenai aroma Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, selain daripada apa yang saya sebutkan, Nabi Muhammad beraroma sangat wangi. Bahkan ketika beliau tak gunakan minyak wangi sekalipun. Sayyidina Ibnu Abbas berkata dalam hadis Sahih Bukhari, aku tak pernah mencium minyak wangi atau parfum manapun yang lebih harum dibandingkan aroma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah berkata, beliau pernah mengusap pipiku. Kudapati tangannya terasa dingin dan aromanya sangat harum, seakan-akan beliau baru saja mengeluarkan tangannya tersebut dari keranjang berisi minyak wangi. Sahibul Maulid Ad-Dibai berkata, idza takallama faka'annal miska yakhruju min fih. Jika berbicara seolah kasturi berkeluaran dari mulutnya. Idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Apabila Nabi duduk di satu majlis, majlis tersebut berbau harum sekali berhari-hari. Meskipun Nabi tentu saja sudah tak ada lagi di tempat tersebut. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Jika lewat di sebuah jalan, terciumlah wanginya di jalanan tersebut sebagai penanda bahwa Nabi telah lewat di situ. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satu waktu nanti izinkan kita untuk dapat mencium wangi baginda kita Nabi besar Muhammad. Sekarang di dunia ini kita tak lagi boleh banyak cium. Meskipun teman-teman saya sekalian, saya pernah pergi ke Masjidil Aqsa di sana di Selangor, bukan ya, di Palestina. Saya pernah pergi ke sana satu malam, ada masa itu adalah malam terakhir saya di daerah Masjidil Aqsa. Selepas kami sholat di Masjidil Aqsa, saya pun berjalan menuju ke hotel. Besok sebelum subuh tuh kami udah bergerak menuju ke umrah. Saya bersama dengan beberapa kawan melewati Masjid Mi'raj, masjid yang di atasnya tuh ada kubah berwarna keemasan, ya, berwarna kuning keemasan. Nah, itu di dalamnya terdapat sebongkah batu besar, tempat Nabi Muhammad saat naik ke atas Mi'raj itu teman-teman. Dan itu batunya diikat dengan tali yang sangat kuat, karena kabarnya batu itu selalu ingin terangkat gitu. Itu adalah terjadi sejak saat Mi'rajnya Nabi Muhammad alaihissalam. Seolah batu itu ingin ikut juga, nak naik juga dia bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal batunya besar sekali, sebesar rumah yang kecil ya, atau sebesar kamar gitu, besar sekali batunya teman-teman. Itu terangkat dari tanah dan diikat dengan tali-tali seperti yang saya sampaikan. Saya sampai ke sana, saya terpikir, saya ingin sholat di situ sebagai sholat terakhir lah. Saya belum tentu datang lagi ke sana satu waktu. Saat itu pengurus masjid tuh, marbot masjid kami menyebutnya,
Itu sedang menutup-nutup pintu masjid. Saya pun menghampirinya, saya bilang, "Khalina nusalli bukrah nusafir." Bolehkan kami sholat untuk terakhir kalinya, karena besok subuh, sebelum subuh kami dah berangkat pergi umrah. Nahan min Indonesia, saya bilang, kita dari Indonesia. Dia bilang, bolehlah tapi jangan lama-lama ya. Saya bilang oke. Saya pikir juga mungkin dia mau makan malam kan. Jadi saya pun masuk, saya sholat 2-3 rakaat gitu, sholat witir. Kemudian selepas itu saya mau jalan juga. Begitu bisa saya sholat witir, orang tadi tuh deketin saya. Saya pikir waktu nih, dia cepet pulang gitu. Ternyata enggak, dia bilang gini, "Araftil Arabiyah?" Dia bilang, "Kamu paham bahasa Arab?" Saya bilang, "Bolehlah, dibandingkan orang Malaysia." Dibandingkan orang Arab kan masih jauh sekali ya, tapi buat ya yang berbahasa Melayu gitu saya boleh-boleh lah. Terus dia bilang, "Tali baru week." Dia bilang, "Kemari, saya mau tunjukkan sama kamu sesuatu gitu." Saya pun ikutin dia gitu bersama dengan kawan-kawan saya. Kami turun di batu itu, dekat batu itu. Di situ ada lubang. Dia bilang, "Adkhili yadik." Masukkan tangan kamu ke dalam situ. Kan saya khawatir ya. Jangan-jangan dalam situ ada ular, ada apa, karena lubang di batu gitu. Tapi melihat wajahnya sepertinya dia tak hendak menipu saya gitu. Jadi saya pun masukkan juga tangan saya. Terus dia bilang, "Syammi yadik." Cium tangan kamu. Saya cium, wangi sekali. Akhirnya saya bilang sama kawan-kawan saya, "Cium deh, wangi sekali, enak banget nih," saya bilang wanginya. Ya, teman-teman saya juga ikutan. "Enak ya Ustazah? Ustazah mungkin dia yang jual minyak wanginya?" Saya tanya. Saya bilang, "Oh ini wangi sekali nih. Bagaimana kami mendapatkan minyak wangi ini?" Saya bilang. Dia bilang, "Saya tak tahu." Berarti dia tak jual minyak wangi. Saya bilang, "Kalau begitu ini wangi apa?" Saya bilang. Dia bilang, "Kami pun tak tahu juga. Sebab kami dari sejak kecil tuh selalu saja di masa kecil saya," dia bilang, "saya suka letakkan tangan saya di situ. Kabarnya," dia bilang, "wangi itu adalah disebabkan karena beberapa helai jenggot Nabi Muhammad jatuh di situ saat malam Isra dan Mi'raj." Saat Nabi Muhammad naik ke atas langit dari tempat tersebut, beberapa helai jenggot Nabi Muhammad jatuh di sana. Wanginya tercium 1400 tahun sejak itu. Terbayangkan olehmu seperti apa wanginya bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakanlah hidung kami dengan mencium aroma Nabi Muhammad. Sebagaimana muliakanlah mata kami memandang indah wajahnya. Dan muliakan telinga kami mendengar indah suaranya. Jikapun tidak di dunia, jangan halangkan kami untuk dapat merasakannya kelak di akhirat nanti. Sallu ala Nabi.